Berapa orang? 4 orang ya. Berarti 17 orang ya. Masing-masing berdoa dimulai. Kalau sekarang kalian tahu nggak mau belajar tentang apa? Ada yang udah baca-baca atau udah tahu? Kita hari ini mau belajar tentang ada 3 pilar dalam kegiatan ekonomi, yaitu produksi, terus distribusi, dan konsumsi. Ya, kita mulai dari gambar ini dulu kan. Ada yang terpikirkan ini gambar apa? Pisang apa? Pisang mentah itu makanan favorit atau enggak kira-kira? Dan dia tuh makanan ya, kenapa dia bisa tiba-tiba bisa muncul begitu saja atau ada prosesnya? Ada prosesnya ya. Kira-kira sebelum jadi yang menarik, yang enak kayak pisang mentah itu, kira-kira prosesnya apa sih? Kira-kira sampai sebelum jadi pisang mentah yang enak itu proses apa sih yang dibuat atau dilakukan? Apa? Memasak, terus memproses, terus membeli bahan. Nah, itu adalah salah satu tahap ya. Contohnya kayak tadi membeli bahannya. Nah, untuk membuat dimsum ini ada tahapan-tahapannya teman-teman. Yaitu pertama dimulai dari produksi, yaitu proses membuat. Proses membuat itu ada hal-hal yang perlu disiapkan, contohnya menyiapkan alat dan bahan. Kemudian kalau di sini membuat dan memasak, itu adalah kegiatan produksi. Membuat, terus kemudian menyiapkan alat dan bahan untuk membuat, itu tahapan untuk produksi ya. Kemudian untuk sampai dari toko atau si pembuat dimsum ke tempatmu atau ke rumahmu, itu ada yang namanya pengantar atau enggak? Atau penjual ya? Ya, pengantar itu maksudnya produsen atau enggak distributor atau yang apa? Ayo jawab. Kalau yang nganterin itu ya produsen atau yang distributornya atau kegiatan distribusinya. Distributornya ya, karena yang mengantar itu. Kalau yang membuat namanya produsen. Yang membuat produsen, yang mengantarkan itu distri. Terus kemudian sudah sampai ke rumah kalian. Ya, sudah sampai ke rumah kalian nih, apakah makan habisin aja sama itu sama teman kalian. Ya, itu kegiatan apa? Konsumsi itu memakan saja, itu konsumsi atau bukan? Atau ada contoh lain? Kalau menggunakan jasa, kalian Gojek pernah nggak Gojek? Ya, terus kemudian les privat pernah nggak? Itu konsumsi juga atau enggak? Grab, terus kemudian kalian les privat itu jadi bagian jasa gitu, kalian maksudnya konsumsi atau tidak? Atau sebatas makan saja dengan konsumsi itu? Ya? Berputar tentang kegiatan ekonomi yang terdiri dari 3 pilar tadi. 3 pilar ekonomi atau 3 pilar kegiatan ekonomi tadi apa saja? Ada yang bisa nyebut? Apa? Yang pertama produk, yang kedua distribusi, yang ketiga konsumsi. Kegiatan produksi kalau yang ada di kegiatan apa? Yang ada di lingkungan apa?
maka dibutuhkan yang tahapan kedua, yaitu apa? Distributor sama distribusi itu bedanya apa? Bedanya apa distributor sama distribusi? Apa distributor sama distribusi bedanya? Distributor itu orangnya, orang yang melakukan distribusi. Kalau kegiatan produksi yang melakukan siapa? Yang melakukan produksi siapa? Ya, terus kemudian ada kegiatan konsumsi. Yang melakukan konsumsi siapa? Apa? Siapa? Oke, tadi balik lagi ya. Ketika sudah dibuat, ketika sudah menanam, contohnya kayak menanam padi, menanam jagung di sawah, itu kegiatan produksi. Kemudian ada yang menyalurkan, ada yang menghubungkan antara si produsen dan kemudian si konsumen yang disebut dengan distributor dalam kegiatan distribusi. Seperti gambar itu kegiatan distribusinya apa saja itu? Apa kegiatan distribusinya? Bandara. Nah, itu adalah gambaran transportasi yang digunakan untuk mengangkut hasil produksi dari produsen ke konsumen atau sebagai perantara. Nih, aku punya barang, aku membuat es teh misalkan, ya, misalkan aku membuat es teh, terus kemudian kamu siapa namanya? Siapa? Saya. Nah, saya membuat es teh, terus kemudian es teh mau beli nih, ya. Saya mau beli. Nah, terus kemudian karena tempatnya agak jauh, mau membutuhkan si pengantarnya atau yang ngantarin es teh, atau bisa disebut juga kurir misalkan. Terus kemudian siapa namanya? Apa? Bidal mau nganterin nih hasil dari saya membuat es teh, tak serahkan ke Mas Bidal, kemudian Mas Bidal berangkatlah menuju ke rumahnya siapa? Saya untuk memberikan es teh. Peran apa saja itu tadi? 3 peran saya sebagai apa? Konsumsi ya. Maksudnya konsumsi karena itu kita menggunakan jasa gitu. Ya. Ya. Terus kemudian kalau kita misalkan ke apa ya? Motoran. Kan motoran ya, motoran. Misalkan kalau seorang motoran dari rumahnya mau bertamasya ke mana? Ke Bantul misalkan. Dari sini ke Bantul menggunakan motor yang diisi bensin, dibeli pakai uang. Itu konsumsi atau bukan? Konsumsi atau bukan menggunakan motor dari sini ke Bantul itu kegiatan konsumsi atau bukan? Kegiatan konsumsi ya, karena intinya adalah menghabiskan apa? Menghabiskan bensin beli ya? Ya, dengan menghabiskan uang ya, mengurangi uang itu konsumsi ya. Itu juga. Jadi tidak terbatas pada kita makan atau kita minum gitu ya, tapi kita menggunakan jasa seseorang, misalkan untuk tadi kita apa, misalkan pijat, kemudian kita latihan apa, dan begitu saja waktu duduk nang meja kalian, di meja kalian, ya enggak? Ya tiba-tiba kan datang di meja itu ada banyak orang yang bekerja sama agar nasi itu bisa kamu makan. Itu produksi ya. Kemudian setelah
Pak Petani ya, Pak Petani benar-benar merawat tanamannya, menyiram, memberikan air, mengasih pestisida, terus kemudian mengusir tikus kalau ada, menjaga agar tanamannya tidak kering, dan memperhatikan. Nah, kita speaking terlebih dahulu. Siapa yang suka menebak ini gambar apa? Apa? Salah. Apa? Anjing. Penguin. Kelihatan Joni saja. Berapa? Ini kelihatan ya samping ini. Ini gambar apa? 3, 1. Tiga. Ya. Oke, kita mau masih dulu. Enggak punya. Lagi berapa orang lagi? Kita cepat aja ya. Ayo. Dengan trekking, ini buat latihan ya, gimana? Pelajaran sudah selesai. Untuk dilanjut pelajaran selanjutnya juga ada pelajaran dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa terus belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.